Oppo yang telah menjadi official sponsor dalam ASL untuk kali ini ya. Iya bener banget. Dan kita lihat juga di sini dari arah DG Momon dulu ternyata yang ngeban ya. Mungkin di sini bakal ngeban antara Florentino, Richter juga masih bisa untuk di-ban. Tapi sebelum itu Florentino sekarang udah ada lawannya. Apa tuh? Lawannya udah ada lawannya. Jadi kalian kalau misalnya ada Florentino masih bisa dilawan sama Ki. Tapi sedangkan di sini ada seorang Zip yang dimana di-ban. Karena kita tahu juga Zip ini sangat-sangat ngeselin menurut gua karena dia bisa untuk nyelamatin temen-temennya. Zip apa Zip Angry ya? Zip Angry-nya. Zip Angry. Abis itu ada Zip Roll-nya yang dimana itu bisa mantulin musuh. Betul. Jadi kerepotan juga tapi di sisi lain juga udah ada Airi. Ini kenapa sengaja di-ban sama DG Zipnya karena yang turun kali ini adalah backdoor. Dalam artian kalau backdoor yang turun mereka bakal menggunakan komposisi permainan agresif. Backdoor tipikal support yang agresif banget. Sampai Olet kemarin, sekalinya defensif Roy, tapi Roy-nya kemarin sudah ada ide untuk ke backdoor. Jadi gue nggak bisa bilang Roy yang kemarin adalah Roy yang coba bermain safe. Dan ternyata kali ini udah ada Roy dan juga satu Dirak yang akan di-ban. Iya, Dirak juga habis di ini lagi ya, dikembalikan lagi pasifnya juga yang nggak kayak kemarin. Jadi dia kayak muncul lagi jadi power pick lagi. Tapi di sisi lain juga selain ada Dirak juga masih ada hero lagi yang worth it untuk dipakai lagi. Selain Dirak harus di mid juga menurut gua. Tapi kita nggak tahu nih kalau misalnya mereka ini mau mainnya tuh kayak gimana. Jadi ngambil komposisi yang mereka mau ambil tuh kayak gimana juga. Oke ya, dan satu pick pertama kali ini masih ada Superman. Ayep bisa banget untuk dikasih Superman-nya terlebih dahulu kalau memang ingin mengacak ke arah Angel, tapi Lubu ternyata. Lubu juga menurut gue masih power pick banget karena dia kuat banget kalau di early-nya, apalagi kalau misalnya udah masuk ke lane, terus juga mungkin musuhnya ini agak sedikit kekurangan gold gitu, kayak kalah gold. Jadi ini bakal jadi kesempatan bagus banget untuk Lubu, apalagi Lubu semakin dekat semakin banyak orang yang maju, lifesteal-nya tuh makin deres. Jadi bisa untuk save dia dan juga memberikan damage yang cukup ke arah musuh. Oke, dan itu dia. Dan udah ada 2 pick kali ini yang seharusnya diamankan oleh Archangel. Lorion masih ada, bisa banget untuk diamankan. Tapi udah ada Florentino juga sebenarnya yang bisa diamankan oleh seorang Zero, tapi Superman yang nggak bakal dikasih karena seorang Ayep kali ini. Kasih, apalagi di sini Superman itu bisa banget ngacak-ngacak formasi dari musuhnya gitu. Jadi karena dia juga cepet banget untuk rotasinya, apalagi kalau misalnya dia mau open atau mau finishing dengan Bread Kryptonian-nya itu yang dimana dia ngasih slow-nya lumayan banget tuh. Iya. Jadi itu enak banget pokoknya ya dari Superman. Udah gitu nggak dikasih, mereka juga dapat Hayate yang mana bisa masuk juga kombonya selama dorongan dari Superman-nya on point. Tapi kalau kita perhatikan 2 pick selanjutnya dari RDG karena dari arah Superman-nya diambil seharusnya scroll butuh banget. Kalau Krixi, Lorion nggak masalah, yang penting hero-hero poking yang bisa jaga jarak karena scroll Ignis gua rasa kemarin agak sedikit sering offset. Jadi terlalu jauh juga jaraknya. Udah ada satu Krixi dan Ryoma kalian yang bakal coba diambil oleh teman-teman dari arah DG. Oke, Ryoma dan Krixi ya. Krixi juga membantu banget sebenarnya kalau misalnya musuhnya Hayate. Karena yang kita tahu juga skill 2-nya dan ditambah lagi dengan moonfall-nya yang bisa melarikan diri sambil memberikan damage juga. Iya. Coba ini Pak Armando katanya suara LV-nya kekecilan, coba dikencengin dulu. Coba katanya. Tapi jangan termakan nih, biasanya ada apa? Iya, emang tipu-tipu gitu. Emang challenger tipu-tipu. Suruh kecilin suara saya emang segini dari dulu powernya. Kecilin lagi. Oke, ternyata ada Sinestria yang diambil ternyata ya. Sinestria enak banget, apalagi ntar kalau lawannya Lubu, tinggal dikasih Blood Samsara, darahnya tuker, bisa dipoking lagi dari seorang Lubunya, jadi dari arah Conqueror-nya agak sedikit sia-sia nantinya gitu kan. Dan Lavil kali ini bakal coba di-ban juga untuk teman-teman dari arah DG ya. Lavil di-ban ya, Lavil juga kita tahu di late-nya itu udah nggak ada obat menurut aku, tapi ada satu hero yang menurut aku bisa kayak ngeblok basic attack-nya dia, yaitu ada apa namanya Omega. Omega itu ultimate-nya bisa ngeblok basic attack-nya dari seorang Lavil. Jadi lumayan banget untuk membantu tim-timnya dia ketika lagi ada ternyata Preita serius? Enggak dong, enggak mungkin dong. Nggak mungkin dong, masa Preitanya di respect? Bisa jadi, karena kemarin dari arah DG kan pakai Preita kan, dan itu bener-bener luar biasa, menggokil dan menggila banget. Tapi udah ada Ishar juga yang di-offer. Ishar sih enggak ya, nggak perlu kayaknya ya. Ini kayaknya dari tim Archangel ini mau nge-open
beberapa hero atau enggak, dan ternyata diganti lagi sama musuhnya nih kayaknya. Kalau di grup kan saling musuhan nih, fansnya Isar dan fansnya Kira. Karena Kira karena sekarang Kira, apalagi Kira juga kalau di early ini kan damage-nya juga cukup besar juga, tapi Kira ini hero-hero early tapi butuh item banget, jadi dia harus benar-benar makan dulu kalau misalnya mau pakai Kira, jadi dia diamanin aja. Apalagi Kira juga skill 2-nya kan triangle match ini dia dapetin resist atau apa enggak, jadi nggak bisa ditarget untuk beberapa detik atau sepersekian detik gitu. Iya. Dan kali ini ada Sata juga yang bakal coba di ban, Loria juga bakal coba di ban, coba memanjakan dari seorang scroll kali ini. Jadi mau nggak mau menggunakan satu Liliana di sana nanti dari arah Archangel. Tapi kalau kita perhatikan satu pick selanjutnya dari Archangel bakal mengarah kurang dari arah DS dan juga dari arah mid lane-nya nih. Liliana, match pilihannya masih ada sebenarnya. Dirak juga enggak, sorry Dirak udah ke ban. Ada Diao-chan, wah. Enggak masalah, sisinya kuat, areanya luas, bisa mengimbangi dari arah Krixi, tapi yang masalah satu. Mobilitasnya bakal jadi lambat banget. Dan ingat, teman-teman dari arah DG punya Lubu dan juga Ryoma. Lubu dan Ryoma itu bisa masuk dan akhirnya Xenial yang dipilih terlebih dahulu ya. Ntar aja terakhir katanya untuk make-nya. Tapi paling kalau kita lihat dari beberapa match ke belakang, berarti kalau nggak Liliana mungkin ada kayak Marja yang bisa di-pick lagi, atau enggak ada siapa itu yang habis di-buff yang siapa ya, aku lupa hero-nya, ya ampun. Aku juga lupa karena habis di-buff, nggak tahu jadinya siapa yang habis di-buff. Kan yang di-buff banyak maksudnya nih. Iya, aduh. Banyak gitu kan. Vera bisa. Soalnya waktu itu juga iya Vera. Vera. Iya. Soalnya beberapa beberapa hari yang lalu kan ada tuh yang pakai Vera juga. Tapi kita lihat di sini dari DG juga dia rencananya mau ngambil Errol dan juga Ayat. Tapi di sini ada Thorn. Aduh, Thorn. Sakit banget. Hero favoritku. Ya daerah. Tapi diganti lagi nih, tidak. Nggak mau. Ada Yena, tapi ini komposisi yang bagus banget menurut aku karena di sini ada Lubu, Ryoma yang bisa open dan finishing dengan cepatnya, terus juga ada Krixi untuk ke support dan Capeny untuk kayaknya untuk ke arah late game, tabungan dari late game. Iya, tabungan ke arah late game. Dan di sini Yena menurut gua cukup pakai sih, karena Yena ini kalau misalnya duel, Yena yang menang. Siap ya. Yana bisa duel karena emang mobilitasnya juga cukup tinggi gitu kan. Iya bener banget. Jadi kalau misalnya lawan Yena di atas tuh jadi jangan langsung di fightin terus, dicicil aja gitu. Ya, karena Yana bisa out dengan mudah juga, jadi terlalu berbahaya. Liliana kali ini akan menjadi pick terakhir, mau nggak mau, karena kalau coba ngambil yang lain emang terlalu berbahaya, mengandalkan mobilitas, mengingat teman-teman dari arah DG semua komposisi hero-nya bisa masuk. Ini bakal jadi bahaya untuk di arah mid-nya, bisa ke Haras mulu kalau dia coba ngambil ke arah Diocha nantinya. Tapi ada Marja yang lebih aman lagi. Marja aman lagi, udah ulti untargetable, dapat lifesteal juga, hilang pergi. Hilang. Ditinggal. Bener-bener nge-ghosting ya? Iya, bener. Emang jadi setan dia. Kan hilangnya itu jadi apa sih, kelelawar ya harusnya, atau apa itu hilang. Iya. Bener sih ghosting, bener. Aduh, dan ini dia komposisi dari arah masing-masing tim. Nux lagi-lagi menggunakan Lubu, dan kemarin Nux sempat menggunakan Lubu juga, bisa bermain agresif pada saat di arah mid game, tapi late game-nya ini bakal bahaya banget karena udah mulai tercounter dengan beberapa item juga yang nantinya bakal dimiliki sama Archangel, dan itu bakal jadi masalah untuk seorang Lubunya bisa nggak main. Jadi kuncinya ibaratnya tongkat estafetnya bakal dioper ke arah Capeny untuk di arah late game-nya. Iya, bener banget. Jadi di arah DG ini ada early game, ada juga late game. Tapi kita lihat juga di Archangel ini defense-nya dapat, tapi damage-nya kayak di mid lah, di tengah-tengah gitu. Betul. Jadi ini sedikit kesusahan juga menurutku untuk DG Sport. Tapi kita nggak tahu nih kalau misalnya nanti di match game-nya ada kayak gimana lagi gitu. Ya. Seru banget komposisinya ya. Komposisinya bakal seru banget. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, let's go. Semua like-nya juga boleh banget untuk mencet lagi. Tanggung nih, 100 like lagi, 2000 like. Let's go, tembusin dulu karena 2000 biar makin aman, biar buka puasanya juga makin enak. Karena sebentar lagi juga buka puasa sebenarnya. Ya kan, jadi buat teman-teman sambil menunggu waktu-waktu ini, biasanya waktu-waktu gabut untuk buka puasa gitu. Iya bener, waktu-waktu gabut. Iya, menunggu karena mau nonton acara juga ya udah gitu kan, dikuasain sama emak, mendingan nonton YouTube aja, nontonin kita gitu kan. Tanpa perlu berlama-lama, let's go, langsung masuk saja kali ini ke dalam gamenya antara DG Esports melawan Archangel, yang mana best of 3
Siapapun yang mendapatkan 2 itu bakal mengamankan poin, dan Ryoma kali ini yang ternyata bakal ditaruh di jadi support, berarti benar. Iya, benar banget. Backdoor bermain agresif, mau coba ngambil darah early sampai ke arah mid gamenya terlebih dahulu. Kayak Penny, ya udah amanin aja buat ke arah late game nantinya. Takutnya kalau komposisi mereka yang gunakan darah early sampai mid ini gagal ya. Iya benar banget, dan kita lihat juga di sini mereka dari DG Esport juga mencoba untuk mencuri dari jungle-nya arah Archangel, yang dimana ini bakal merugikan banget menurutku untuk Archangel kalau misalnya diterusin lagi, dan mereka ini nggak terjadi trading gitu, jadi agak sedikit ada kerugian, tapi ini balik lagi ini masih early, jadi masih bisa banget untuk menambung lagi untuk ke arah midnya. Iya, tinggal di sama-sama, ya udah kalau dia ngajakin perang nggak usah kita ladenin gitu kan. Di arah mid gamenya nanti masih ada kesempatan juga, jadi nggak perlu memaksakan. Kalaupun emang lo ke invite jungle lo dihabisin 1/1, ya udah tinggal tunggu aja untuk ke arah mid game. Tapi dari seorang Zero kali ini Mamon terlalu dalam, nampaknya Aki udah mulai datang. Ternyata Mamon gak bakal bisa kemana-mana kali ini. Spinning Sickle gak bisa membantu menyelamatkan dirinya. Backdoor hanya bisa menonton kematian dari seorang Mamon. Combo kopi sayang sekali belum connect kali ini, tapi Mamon emang tadi terlalu jauh. Terus juga tadi di arah bawah juga Ryomanya agak sedikit ragu-ragu untuk maju, karena kalau misalnya dia maju juga tapi gagal, takutnya ini malah menjadi kerugian yang lebih besar lagi gitu. Jadi ya udah, mending better gue play safe dulu aja gitu. Iya, dan tadi tuh emang dari arah Sinestrianya karena nggak ada jungle-nya, jadi ya udah dia nggak punya kegiatan lagi nih, nggak punya kegiatan lagi, dan kebetulan Mamon offset, ya udah digas aja di atasnya, jadi udah langsung satu lawan 2 begitu cepat gitu kan. Kali ini dari serang backdoor bakal coba nge-back Max lebih dahulu, didorong ke arah belakang dari serang Max juga udah ada Rosalia. Zero dibikin jalan kaki, Spinning Sickle memperlambat pergerakan dari serang Zero harus tumbang kali ini. Abyssal Dragon objektif pertama yang bisa diamankan oleh teman-teman dari RDG. Zero menurut gue tadi agak salah jalan kayaknya, soalnya dia mau ke arah belakang, tapi tiba-tiba udah ditungguin ternyata. Udah dinanti-nantikan gitu kan, ternyata terpancing juga. Seth Golem kali ini bakal coba diperbutkan, 4 orang udah mulai hadir. Backdoor masuk menggunakan satu Wailing Blade-nya. Kali ini perhatikan serang Mamon juga udah ngelempar satu Spinning Sickle-nya kali ini. Langsung coba ke zoning out, udah ada satu Lucky Strike juga yang bakal coba digunakan terlebih dahulu. Mamon kali ini masih bisa mundur terlebih dahulu, tapi 4 orang bergerak untuk membalas serangan teman-teman dari arah DG Esports. Gila, itu DG Esport ini mainnya agresif banget, yang dimana tadi juga mencoba untuk dapetin jungle-nya di arah Archangel. Dia mau nge-press abis-abisan, ngasih pressure yang gede juga ke arah Archangel biar mereka ini menang poin dan juga menang posisi. Iya. Menang segala-galanya untuk di arah early game ya pastinya ya. Dan ternyata Abyssal Dragon-nya berhasil untuk di-steal dari Archangel sama DG Esport. Gila gak tuh? Ini bakal, rugi banget Archangel ini dapat. Padahal dia yang PDKT tapi jadiannya sama siapa ya? Emang sering terjadi di kota-kota besar nih ya. Sayang sekali jadi Archangel, jadi harus lebih bersabar lagi, karena tadi emang udah Danuk juga yang mempersiapkan satu punishnya untuk mendapatkan satu Abyssal Dragon. Jadi objektif pertama pun larinya ke arah DG Sports. Teman-teman dari arah Archangel pun kali ini bakal coba bermain sabar. Ingat ya, ini perebutan dari arah kedua tim yang mana mereka ini memperebutkan posisi kedua. Iya benar banget, apalagi mereka ini sama-sama tim yang kuat menurutku sampai saat ini. Terus juga cara main mereka juga menurutku hampir-hampir sama, tapi gelombangnya itu, alurnya mereka. Dan kita lihat juga di sini yang dimana DG Esport juga mencoba untuk clear creep dulu untuk tabungan juga, terus juga tanpa kita pikir juga mereka langsung ngambil creep-creepnya jungle-nya itu loh. Ya, semua jungle creep diambilin gitu kan. Oke, dari serang Zero pun bakal coba dikasih zoning out aja, cukup jauh. Backdoor udah mulai datang kali ini, mau satu pinwheel-nya. Wailing Blade masih belum on point. Spectator pun tadi coba digunakan tapi masih belum mengenai sasaran. Skrull hati-hati, udah ada 3 orang yang memantau, tidak boleh terlalu dalam sendirian. Coba follow up ke arah bawah pastinya, karena di arah bawah juga Ayam sudah mendapatkan informasi bahwa Aki dan Senko kali ini udah ada satu mischief juga yang bakal digunakan, di mana satu pusilat bakal coba dibuka kali ini. Moon Falcon karena seorang Aki tapi nggak bisa, masih bisa mundur enggak, harus tumbang sama seorang Ayam karena ada satu buff dari arah Abyssal Dragon yang efek burning ya kan. Iya bener banget, dan kita juga di sini Ai di atasnya bakal coba ditigain. Nampaknya ada serang mover kali ini, coba cabut terlebih dahulu menggunakan satu Maleus, tapi di bawah Tower pun gak ngaruh, masih bisa bertahan. Enggak, Sinestrianya kali ini bakal coba diincar terlebih dahulu. Backdoor Spectre Relay cukup sakit tampaknya. Ini dia kegunaan dari support agresif. Udah ada Kurai Blitz, Jakone karena 2 orang. Coba mundur sedikit terus, mundur lagi dari serang Mamon. Hati-hati, harus hilang 2 orang. Ini movie yang cukup bagus juga dari arah DG Esport, meskipun dia harus megang nyawa, jadi terjadi trading juga dia. Tapi seenggaknya mereka dapetin
sama satu. Tapi kita juga di sini ternyata ada Impact dari Raja lagi masuk. Di mana? Udah ada satu pusilat juga yang bakal dibuka sama seorang Ayep. Hati-hati Zero harus cabut terlebih dahulu. Tapi dari seorang Kisekinya nggak sempet mencet ke Ghostwalk-nya ya. Jadi sayang banget tadi terlalu ngeburst juga damage yang diberikan sama seorang backdoor. Gak disangka-sangka secepat itu. Sayang sekali. Padahal tadi udah masang badan karena memang pede kan. Gue bisa Ghostwalk nih, tenang aja gitu kan. Tapi ya udah harus tumbang, sekarang tower juga harus dihancurkan kali ini. Iya, tapi kalau kita lihat di sini Cheverny-nya ini kan nggak terlalu disupport ya. Jadi dia lebih main safe banget dan nggak ada yang melihat ke arah Cheverny dan akhirnya tower di arah Abyssal berhasil diambil oleh DG Esports yang pertama ya. Yes, dan let's go. Dari Raleka kita naikin lagi pastinya untuk di partai besar. Di malam hari ini, let's go. Di arah bawah Ayepnya masih ada Mark of the Force ternyata. Coba mempertahankan dirinya, Zero melarikan diri lebih backdoor pin bila 2 kali. Wally Black connect, langsung coba dialih sama seorang Maman. Kebok kopi, back di boss. Langsung coba dihadapin lagi, masih ada Efecet pun juga. Dari seorang Maman gak bisa cabut, tertinggal nampaknya 2 kali pin bakal coba dengan seorang backdoor. Langsung mundur kali ini, wadidaw. Gila, itu tadi Maman udah majunya terlalu depan banget itu, jadi dia terkena damage dari 2 orang yang ada di depan situ, apalagi ditambah tadi ada 1 orang lagi. Tapi kita lihat juga di sini ada Senko dan juga Nuk yang bakal mencoba untuk, tapi di sini juga langsung dicicil-cicil oleh seorang Cheverny. Tapi Senko masih bisa mengamankan posisinya, sedangkan di sini ada Nux dan juga Mover. Oke, ternyata nggak terjadi war lagi ya, mereka langsung nggak bakal tinggalin objektifnya dulu, langsung ke arah Spirit Sentinelnya juga. Yes, dia lepas gitu aja, santai-santai dulu. Tapi di arah bawah juga tadi dari sang backdoor tertikam sama seorang Aki yang ternyata terlihat cukup low di Blood Samsara, jadi langsung hilang juga. Dan kalau kita perhatikan juga di sisi lain, dari arah DL sudah mulai spawn. Mau nggak mau, teman-teman dari arah kedua tim harus coba nge-zoning out terlebih dahulu. Mamon tidak boleh terlalu offset. Kalau mau offset pun harus ditemenin sama seorang backdoor biar damage-nya tuh kerasa ngeburst banget, sakit banget untuk di arah mid game. Ini game-gamenya untuk seorang backdoor dan Mamon main, karena ini mid game damage mereka berdua udah sakit banget seharusnya ya. Ya bener banget, tapi kalau gue lihat di sini dari DG selain Cheverny, dia kayak yang lainnya lebih ke arah middle game. Dan ini bakal harusnya bisa dimanfaatkan lebih lagi oleh tim Archangel menurut gua. Dan kita lihat juga di sini Kiseki. Lah, udah ada satu Angelic Spender juga masuk dari seorang Aki kali ini gak bakal bisa bertahan karena dari seorang Mamon ternyata cukup sakit dari Lunar Strike-nya di sana. Bumper juga berhasil terpick off, gak bisa bertahan sayang sekali. Di sisi lain juga harus ada yang tumbang dari seorang Senko tadi yang coba bertahan sendirian ya. Astaga, satu persatu di pick off teman-teman Archangel nih. Iya, tadi kita lihat juga di arah mid lane ternyata nggak di situ, ternyata di bawahnya udah ada yang keculik 2 orang. Betul. Jadi udah tiga orang sekaligus hilang gitu kan. 3 orang sekaligus. Sayang sekali, nggak masalah, masih bisa bertahan, masih bisa balik lagi pasti ya teman-teman dari arah Archangel kali ini. Dan sudah ada satu setup DS yang bakal coba dimulai sama seorang Nux. Langsung coba digaskan, scroll bakal coba nge-zoning out, di-clear dengan begitu cepat pastinya. Di sisi lain Mamon sudah bersiap kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan DS begitu cepat diamankan untuk yang pertama kali ini. Didorong atas dan bawah dan tengah juga. Welling back connect karena 1 orang, tapi nggak bakal coba dilanjutin terlebih dahulu. Lebih coba, wow, sudah ada berarti waktunya buka puasa juga ya. Iya, buat teman-teman yang ada di rumah, selamat berbuka pastinya. Yang udah menunjukkan jam-jam berbuka, yang belum berbuka santai dulu, sabar dulu nih. Langsung coba dimajuin juga, hati-hati backdoor. Zero udah hadir mulai ngedorong. Tapi di sisi lain dari seorang Iana tadi sempat dikasih tekanan-tekanan juga sama seorang Aki ya. Coba ditahan. Langsung masuk lagi, dikasih dapat. Nampaknya gak bakal bertahan dari seorang Booper kali ini karena terlalu dalam dari seorang Nux. Udah ada Restalion juga yang langsung memblokir pergerakan dari seorang Booper. Ayep mendapatkan breed dengan satu full shotnya ya. Iya, full shotnya juga dari seorang Cheverny itu sakit banget tuh. Tapi kita lihat di sini dari DG Esports ini mencoba untuk lebih ke arah objektif. Tapi kalau di war mereka masih tetap kuat banget kalau open war juga. Jadi dari Archangel agak sedikit kesusahan menurutku karena junglernya juga agak sedikit. Langsung coba diambil nampaknya. Masih ada satu Ghost Walk juga dari seorang Kiseki. Coba bertahan terlebih dahulu. Hati-hati Kiseki. Gak cukup tebal kali ini. Karena dari seorang Ayep udah mulai bisa main. Di menit ke-10 cukup sakit dengan perolehan uang memang paling tinggi di antara lain. Tapi Sinistria juga tinggi. Gak kalah tingginya kali ini 3 lawan 3 di atas Drake. Udah ada satu Fusilat juga yang bakal coba digunakan terlebih dahulu. Coba memblokir pergerakan teman-teman dari arah
Archangel. Masuk lagi dari seorang Bombers dengan satu Maliosnya. Terlalu dalam. Udah ada satu bisip. Connect Ayem berhasil mendapatkan seorang Bombers lagi dan lagi. Sayang sekali kali ini dari arah Archangel. Sedikit kebingungan atas atau bawah. Oke, langsung coba digas lagi. Dikasih Walling Black. Dihancurkan terlebih dahulu dari Torre. Didorong dengan satu titik bulat. Langsung coba dikasih Kuda Blitz. Coba dikasih Kuda Blitz. Flicker juga Moonball bakal coba dikonekkan. Karena 2 orang. Tapi dari DG udah mulai kehilangan 2 orang juga. Harus tumbang 3 bahkan. Tapi ditukar dengan 3 orang lainnya dari arah Archangel. Iya, tadi juga pergerakan dari Archangel juga sangat-sangat bagus banget yang dimana dia putar ke arah belakang 0-0-nya dan berhasil untuk ngedorong musuhnya sampai terkena damage yang cukup. Tapi kita juga di sini mereka ini dari Archangel agak sedikit bingung mau ngedefense tower mana karena dari tim DG seperti ini mencoba untuk two lane push. Jadi dari Archangel ini bingung harus ngedefense yang mana. Sedangkan dari DG seperti ini udah menang dari segi goldnya juga, terus juga dari segi towernya juga mereka masih menang banget. Yes. Tapi dari Chapel nih tadi apa sih full shot kan skill satunya. Kalau fusilatnya, iya fusilatnya juga berhasil banget untuk memukul mundur musuhnya. Zoning ya. Iya, ngezoning out juga. Jadi ada kemungkinan bisa masuk. Tapi mereka ini malah diterusin salahnya. Harusnya mereka udah gitu mundur aja. Karena di arah belakang juga harusnya mereka udah lihat ada seorang Superman yang bakal menuju ke arah belakang. Tapi kita lihat di arah bawah. Di sini ada DG mau digangguin sama 2 orang sekaligus. Yes. Tapi nggak bakal coba bermain agresif lagi karena DS juga udah mulai harusnya diambil objektif lebih penting dari arah tower terlebih dahulu. Karena objektif DS di arah late game sangat-sangat dibutuhkan untuk dari arah segi pendorongan creepnya juga jadi lebih enak, lebih kuat juga. Teman-teman dari arah Archangel sadar mereka nggak bakal bisa kontes DS, jadi apapun yang bisa mereka ambil bakal mereka ambil. Lunar Strike kali ini bakal coba digunakan terlebih dahulu. Mamon coba berubah menjadi mode 2 pisau, tapi kalian perhatikan diserang backdoor. Udah 2 kali pinduel kali ini menyegat seorang 0-0. Coba dicari dari serang 0-0-nya. Nah ini ketangkap di 0-0, ternyata enggak. Aki-aki yang bakal coba Richard, langsung dikasih blood sama marah. Langsung coba keluar juga dari Angelic Spider, tapi gak bakal bisa bertahan juga karena seorang Nuk sudah cukup sakit dengan satu restaliannya dan juga Conqueror yang bakal coba dibuka kali ini harus tumbang dari seorang Aki-aki. Di arah atas, langsung coba didorong sama seorang Senko kali ini tanpa perlu berpikir panjang karena memang objektif dari arah DG adalah dari arah mid dan juga bawah. Drake-nya bakal coba didorong terlebih dahulu, mid-nya juga bakal coba didorong. Yena dilempar untuk bertahan terlebih dahulu, tapi udah mulai masuk 3 orang. Langsung coba diambil lagi dari arah towernya dari seorang 0-0 coba berusaha untuk nge-clear aja di arah bawah. Udah ada 4 orang juga kali ini bakal coba bergerak. Udah ada Mover yang terkena cukup banyak damage. Satu Moonfall bakal coba connect kartu Mover. Masih ada Roxil ternyata masih bisa bertahan. Fusil coba digunakan masih belum mengenai sasaran dari seorang Ayap. Gak terjangkau di arah mid kali ini. Langsung coba dihancurkan dari arah tower tier 2-nya. High ground seharusnya bakal menjadi incaran tapi Drake-nya berhasil ditumbangkan. Di mana di Superman coba bermain agresif. Ayap bakal coba berkejar. Angelic Splendor connect kali ini masuk teman-teman Archangel 5 orang sekaligus. Sudah ada satu full set yang bakal coba dibuka terlebih dahulu sama seorang Ayap. Di arah belakang Lamonnya datang. Langsung coba dikejar sama seorang Nuk menggunakan satu restaliannya. Gak bisa kemana-mana dari 2 orang. Aki-aki dan juga 0-0 harus tumbang berserta seorang Boopers kali ini. Gila, itu masih bisa dilanjutin lagi. Loh, masih lanjut Kunai Blitz. Kena karena 5 orang gak bisa ternyata. Belum cukup sakit. Tapi ini dia yang didapatkan dan kemenangan bersama diamankan oleh DG Esports. Wah, itu bener-bener sih. Tadi sebenarnya ada kesempatan untuk